Di chapter 72 sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan antara Yehu yang dengan sangat mudah bisa mengalahkan Asnau. Apakah di chapter 73 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 73 ini, kita akan dialihkan ke Raja Naga dan Bailang di negara Wangyu. Akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan keberangkatan Yuan Shitianzun mencari Xiao Yu. Oke, sekarang kita akan dialihkan ke klan naga. Di sini terlihat Raja Arekso yang sudah lemah dan tak berdaya karena kekalahannya yang waktu itu dengan bayangan gelap. Di sini setelah Arekso siuman, Aobing pun sudah berada di depannya. Tapi di sini Arekso tidak bisa melihat dan butuh waktu untuk memulihkan matanya kembali. Aobing mengatakan bahwa Arekso sudah pingsan beberapa bulan yang lalu dan dialah yang merawatnya. Di sini Arekso menanyakan nama dari wanita tersebut. Wanita itu mengatakan bahwa Arekso menderita tak bisa melihat dan perlu waktu untuk membiasakan diri. Karena kita juga tahu kan, waktu kemarin Arekso melawan bayangan gelap, terakhir itu matanya dipukul oleh jenderal bayangan gelap hingga terluka sampai saat ini. Wanita itu mengatakan bahwa dia adalah Aobing dan sekarang dia berada di kerajaan Naga Laut Utara. Aobing juga mengatakan bahwa waktu penyerangan bayangan gelap waktu itu, Sekutu Laut Timur kalah total. Saat itu Arekso terluka sangat parah dan Aobing lah yang menyelamatkan Arekso dari bayangan gelap. Raja bayangan gelap waktu itu sangat menginginkan kepala Arekso dan akhirnya Aobing pun terpaksa membawa kabur Arekso. Seluruh rakyat Naga Laut Timur selain dibunuh juga banyak yang ditahan. Karena sudah tidak ada pilihan, akhirnya Aobing membawa Arekso ke Laut Utara. Hanya di Laut Utara lah yang masih lumayan aman, sedangkan wilayah negara lain, ya sebagian besar sudah dikendalikan oleh bayangan gelap. Dan Aobing juga menahan Arekso sementara di Laut Utara, karena kalau Arekso sampai pergi, Arekso pasti akan mati. Aobing tidak peduli Arekso bersedia tinggal atau enggak, yang pasti Aobing tetap berusaha untuk menahannya di Laut Utara. Dan di sini Arekso menanyakan keadaan Laut Timur dengan Aobing. Aobing menjawab sebaiknya Arekso istirahat dan jangan berpikiran hal yang mengenai Laut Timur dulu. Di sini Arekso sangat menyesal karena gagal menghentikan bayangan gelap. Dia berpikir bahwa dia lebih baik mati dalam pertarungan daripada menyedihkan seperti ini. Tiba-tiba terdengarlah suara tapak kaki mendatangi Arekso. Arekso mengira bahwa itu adalah Aobing. Arekso terus memanggil-manggil siapakah yang datang. Slup! Tangan Arekso tertusuk pancing. Arekso pun jatuh dan langsung diinjak kepalanya. Ternyata dia adalah Raja Naga Laut Utara. Raja Naga Laut Utara berpikir bahwa Arekso telah mati karena lukanya yang begitu parah. Raja Laut Utara juga mengatakan bahwa anaknya Aobing berusaha keras menyelamatkan Arekso. Raja Laut Utara juga menjelaskan bahwa Aobing adalah petarung Laut Utara yang berani, berbeda dengan Laut Timur. Dan sekian banyaknya suku naga, tapi yang berani menerima kehadiran Arekso hanyalah Naga Laut Utara saja. Raja Naga Laut Utara juga meminta maaf kepada Arekso karena memperlakukannya tidak baik. Raja Laut Utara melakukan ini hanya karena supaya Arekso tidak berkeliaran. Arekso menanyakan apa keinginan Laut Utara dari Arekso. Raja Laut Utara mengatakan bahwa sekarang dia sedang memikirkan hal yang rumit. Arekso pun tentu mengetahui bahwa bayangan gelap sekarang sedang berjaya. Raja Naga Laut Utara mengatakan bahwa dia hendak menyerahkan Arekso pada Laut Selatan. Dengan begitu, Laut Utara akan mendapatkan keuntungan. Arekso pun menjawab, benar, kamu seharusnya menyerahkanku padanya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan jabatan yang layak di masa depan. Sambil tertawa, Raja Laut Utara mengatakan itu hanya bercanda. Dasar keponakanku, mana mungkin aku melakukan hal itu. Sedangkan aku dan ayahmu adalah teman baik sejak dulu. Ayahmu itu dulu selalu meremehkan orang lain. Selama puluhan tahun dia tidak pernah mengundangku untuk acara apapun karena aku dianggap tidak pantas untuk ikut diskusi. Dan sekarang kamu malah dirawat olehku. Raja Naga Laut Utara mengatakan tentang status bujangan Arekso. Raja Naga Laut Utara juga hendak menikahkan Arekso dengan putrinya.
Tapi Arekso mengatakan bahwa perlakuan Raja Naga Laut Utara untuk mencari menantu sungguh tidak bisa diterima. Arekso juga menerangkan bahwa Laut Utara dan ayahnya itu memiliki dendam pribadi dan memperlakukan Arekso seperti tahanan. Arekso juga mengatakan bahwa Raja Naga Laut Utara adalah Raja Naga tua yang bodoh, yang melukai banyak orang karena dendam pribadinya. Raja Naga Laut Utara paling tidak suka dibilang bodoh oleh orang lain. Raja Naga Laut Utara pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk memberikan pelajaran padanya. Dan seketika prajurit Laut Utara pun menusuk Arekso dengan pisaunya. Dan Raja Naga Laut Utara mengatakan bahwa dia akan segera pergi karena dia ada janji dengan orang lain. Raja Naga Laut Utara pun bergegas meninggalkan Arekso. Sambil berjalan, Raja Naga Laut Utara mengatakan agar Arekso mempertimbangkannya dengan baik, karena Laut Timur sudah habis diserang oleh bayangan gelap. Kalau Arekso mau tetap hidup, harus lebih cerdas sedikit. Dan ini adalah Raja Naga Laut Selatan. Di sini Raja Naga Laut Selatan berbincang dengan Raja Naga Laut Utara. Raja Laut Utara mengatakan bahwa hari ini Laut Selatan begitu banyak mengunjunginya. Dan dia pun senang. Raja Laut Utara juga mengatakan bahwa Laut Selatan sekarang sungguh menjadi orang penting yang sibuk. Tapi Raja Laut Selatan mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah biasa aja. Raja Laut Utara menanyakan, apa benar suku naga menjawab panggilanmu dan bersedia bergabung dengan dunia naga langit? Benar, ucap Raja Naga Laut Selatan. Raja Laut Selatan juga mengatakan bahwa ini demi kepentingan bersama, bukan untukku sendiri. Raja Laut Utara juga menanyakan, apa benar kamu yang membunuh Raja Naga Tua Laut Timur? Mendengar pertanyaan itu, Raja Laut Selatan langsung tertawa dan mengatakan, mana mungkin, Laut Timur dan Laut Selatan itu adalah teman dekat. Mana mungkin aku melakukan hal yang melukai keluarga sendiri. Mendengar jawaban Laut Selatan, Raja Laut Utara juga ikut tertawa dan mengatakan, benar, aku juga merasa tidak mungkin. Mana mungkin kamu melakukan itu. Di sini Raja Laut Selatan pun langsung mengungkapkan inti dari kedatangannya ke Laut Utara, bahwa Laut Selatan mengajak Laut Utara untuk bergabung dengan dunia naga langit bersamanya. Tapi Raja Laut Utara menolaknya. Raja Laut Utara juga mengatakan bahwa dia tidak suka bersosialisasi. Bekerja sama dengan mereka hanya akan menjadi masalah. Jadi lebih baik sebaiknya kita mengambil jalan masing-masing. Mendengar perkataan Raja Laut Utara, Anagi, anak dari Raja Laut Selatan mengatakan, hanya Laut Utaralah yang tersisa. Kamu akan tahu akibatnya jika menolak bergabung dengan dunia naga dunia langit. Mendengar perkataan Anagi, Raja Laut Selatan pun terkejut dan meminta maaf kepada Raja Laut Utara karena Anagi sudah tidak sopan terhadapnya. Raja Laut Selatan juga menegaskan pada Raja Laut Utara, keputusan apapun pasti akan dihormati, seperti halnya suku naga yang lain. Semuanya bergabung atas keinginannya sendiri. Laut Utara boleh mempertimbangkannya pelan-pelan. Baiklah, kalau aku berubah pikiran, aku akan katakan padamu, jawab Raja Laut Utara. Dan di sini Raja Laut Selatan pun permisi untuk pergi meninggalkan kerajaan Laut Utara. Saat berjalan pergi, Raja Laut Utara mengatakan, apakah sebaiknya tidak makan dulu baru pergi? Anagi di sini tidak terima karena harus begitu sabar pada Raja Laut Utara, dan Raja Laut Selatan langsung menampar Anagi. Raja Laut Selatan juga menegaskan dia itu Raja Laut Utara, bukan raja sembarangan. Jika mau bertindak harus punya rasa sabar, jaga sikapmu padanya. Aku sudah mengajaknya bergabung, jika dia menolak kita tinggal laporkan saja pada bayangan gelap, biar mereka yang menyelesaikannya. Raja Naga Laut Utara cepat atau lambat tidak akan bisa kabur. Dan kita sekarang dialihkan ke Arekso yang sedang dipenjara dengan rantai yang mengikat tangannya. Di sini datanglah seorang wanita memberikan air kepada Arekso. Arekso pun langsung meminumnya. Arekso mengatakan terima kasih dan Arekso juga tidak tahu siapa wanita ini. Kemudian wanita ini mengatakan, Arekso, dulu saat kamu dan Asnau berpisah denganku, kamu masih sangat kecil. Aku adalah Monaswo. Monaswo ini yang ternyata dia adalah ibu dari Arekso. Anjir, emaknya cakep banget, bray. Monaswo mengatakan, setelah meninggalkan Laut Timur, aku menetap di sini. Aku tidak tertarik dengan suasana suku naga. Kalau bisa bertahan hidup, jangan membuat Laut Utara marah. Sekarang aku akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Dan Monaswo meninggalkan Arekso. Arekso di sini teringat dengan masa lalunya, waktu dia dan Asnau masih kecil.
Arekso menanyakan, ibu mau kemana? Monasau mengatakan bahwa kalian harus menjadi kuat. Jadilah naga di dalam hatiku, karena aku akan pergi dan tidak akan ada di sisi kalian lagi. Arekso pun menangis setelah mengingat masa lalunya. Ternyata ibu yang selama ini meninggalkan Arekso tanpa alasan selalu ada di Laut Utara. Arekso sedikit merenungi apa yang sudah terjadi padanya. Setelah kekalahan sekutu Laut Timur, kekuatan 3.000 suku naga yang memberontak menjadi sangat lemah. Mereka yang tidak mau menyerah terus ditekan. Suku naga kini telah runtuh. Banyak manusia yang dibunuh dan dijadikan tahanan. Mereka dikirim ke tempat yang berbeda, dikelola secara terpusat. Markas pusat ini adalah dunia langit. 3.000 suku naga yang sebelumnya atas keinginan sendiri ataupun terpaksa dibagi ke beberapa kelompok untuk hidup di dunia naga langit. Dan di dalam dunia naga langit terbagi sangat jelas. Manusia naga minoritas yang masih memiliki tanduk menjadi pengelola. Di atas mereka adalah dewa bayangan gelap, dan ini adalah istana naga Laut Timur. Di sini terlihat Aozeng bertekuk lutut di hadapan Raja Laut Selatan. Aozeng berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan oleh Laut Selatan padanya. Aozeng juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengecewakan paman Laut Selatan. Dan di sini semua suku naga mendatangi Kaisar Langit Gelap, yaitu Disitian. Disitian mengatakan kebijaksanaan dan semangat dari 3.000 suku naga sudah lama kudambakan. Jarang-jarang bisa berkumpul di wilayah Langit Gelap. Sungguh hal yang bagus. Kalian semua sudah berjasa pada bayangan gelap. Dan para suku naga pun bersumpah akan setia pada Langit Gelap. Sekarang kita akan sedikit dialihkan ke dunia manusia, tepatnya ke kerajaan tetangga sebelah. Bayangan gelap sudah menaklukkan suku naga dan dunia manusia juga sudah tidak bisa menghindar lagi. Banyaknya suku naga dan manusia harus mengikuti aturan dari dunia langit. Sejauh ini sudah ada 4.000 anak yang dipersembahkan. Di sini Permaisuri menyampaikan bahwa utusan kerajaan langit masih mendesak. Bencana yang mereka alami ini dimulai sejak kepergian Guru Tang. Kelompok dewa jahat yang memakan manusia juga tidak bisa dilawan. Raja mengatakan dulu Tang Sanzang yang mendapat perintah dari langit mengambil kitab suci untuk menyelamatkan dunia. Permaisuri menambahkan, tapi setelah kembali dia seperti berubah menjadi orang lain. Akhir-akhir ini dia menghilang secara misterius, dan kabar yang datang baru-baru ini bahwa dia kembali melakukan perjalanan lagi ke barat. Saya berharap Raja mengizinkan saya untuk pergi ke dataran asing. Saya akan pergi mencari orang tidak bertanggung jawab itu untuk memeriksa awal mula dari bencana ini. Dan sabar Mang, capek anjir. Chapternya masih panjang nih. Oke, kita lanjut lagi ke topik. Sekarang kita akan dialihkan ke Bailang. Di kerajaan Wang Yu, Bailang seperti raksasa besar. Bukan karena dia yang menjadi raksasa, tapi karena penduduknya yang sangat kecil. Raja Wang Yu mengatakan bergerak dengan berdiri di atas tangan manusia raksasa rasanya seperti terbang di dalam hutan. Dan tak terasa sebentar lagi sudah sampai di kampung. Raja mengatakan bahwa itulah negara Wang Yu sambil menunjuk ke arah kerajaan. Dan Bailang pun langsung mendekati kerajaan itu. Orang kampung pun langsung heboh. Orang itu mengatakan raja sudah pulang membawa seorang manusia raksasa. Yang lain pun semuanya terkejut karena manusia raksasa datang ke negara Wang Yu. Semua penduduk desa tidak percaya akan hal ini karena raja berhasil mengajak manusia raksasa datang ke negaranya. Raja mengatakan, hai manusia raksasa, ini adalah negara Wang Yu. Rakyatku pasti sangat terkejut melihatmu. Sekarang turunkanlah aku. Selama 3 bulan berpetualangan, para rakyat pun banyak yang mengkhawatirkan raja. Tapi sekarang akhirnya raja kembali dengan membawa manusia raksasa. Dan raja pun mengenalkan manusia raksasa itu bahwa namanya adalah Bailang. Di sini raja menceritakan kisah pertemuannya dengan Bailang pada rakyatnya. Dan Bailang mengatakan bahwa dia berasal dari Gunung Langit. Oh bukan, itu terlalu jauh. Bailang berasal dari Goa Kyongki. Goa Kyongki sendiri itu berada di jalur monster. Dan Bailang pun menceritakan kisahnya hingga dia bisa sampai ke kerajaan Wang Yu. Setelah menceritakan kisahnya, Bailang meminta petunjuk untuk keluar dari negara Wang Yu. Tapi raja itu mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali dengan dunia luar. Dia hanya tahu negara Wang Yu dan sekelilingnya saja.
Dan raja itu menunjukkan dinding besar kepada Bailang. Dinding itu membuat negara Wangyu terisolasi. Jadi mereka tidak tahu dunia luar dinding ini seperti apa. Bailang mengatakan bahwa dinding ini sangat tinggi dan tidak terlihat puncaknya. Bailang juga menanyakan, apakah kalian tidak pernah berpikir untuk memanjatnya dan melihatnya seperti apa di luar sana? Raja itu menjawab, pernah. Tapi orang yang memanjatnya tidak pernah kembali. Negara Wangyu menganggap dinding ini sebagai dinding larangan. Bailang berpikir bahwa di atas ada masalah yang berbahaya. Tak ada cara lain, Bailang pun akan memanjat dindingnya agar bisa keluar bertemu dengan Guru Tang dan yang lainnya. Bailang sudah memutuskan apapun resikonya dia akan tetap memanjat dinding itu. Meskipun sebagian warga ada yang tidak memperbolehkannya, tapi sepertinya raja menyetujui keputusan Bailang. Dan raja di sini akan ikut bersama Bailang memanjat dinding itu. Dan si Xingji season 4 chapter 73 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Panjang kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Xingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Xingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.